Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mineral makro. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan dulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, pertama-tama kenalkan, nama saya Muhammad Iman Alfandi dan teman saya. Saya Magita Putri. Saya Farah Zefira. Saya Farwa Arisa. Saya Najaruddin. Dan saya yang terakhir, Raka Wijaksana. Nah, sekarang kita akan memasuki materi. Yang pertama, ada jenis-jenis mineral makro. Sebelumnya, apa sih mineral makro itu? Mineral makro adalah mineral yang diperlukan tubuh manusia dalam jumlah yang besar. Mineral makro ini terdiri atas 7, yaitu kalsium, fosfor, sulfur, kalium, natrium, klorin, dan magnesium. Yang pertama, kita akan membahas kalsium. Kalsium merupakan unsur mineral yang penting dan banyak terkandung di dalam tubuh manusia. Sebagian besar kalsium tersebar di gigi dan tulang, sisanya ada pada darah dan jaringan lunak lainnya. Yang kedua, ada fosfor. Fosfor merupakan mineral penting kedua setelah kalsium dalam total massa tubuh. Fosfor banyak ditemukan dalam bentuk kristal kalsium, fosfor pada tulang dan gigi. Selanjutnya ada sulfur atau belerang. Sulfur adalah jenis materi mineral yang banyak ditemukan di jaringan ikat yang kaku, seperti pada tulang rawan, kulit, rambut, dan kuku. Setelah itu ada kalium. Kalium atau potasium adalah jenis mineral yang ada di dalam sel dan mudah diabsorpsi oleh usus halus. Umumnya, di dalam tubuh kalium akan bekerja sama dengan mineral lain, seperti dengan natrium, kalsium, dan bekerja pada sel. Selanjutnya ada natrium. Natrium merupakan kation utama di dalam cairan ekstraselular. Di dalam tubuh, terutama pada cairan luar sel, seperti cairan pada empedu dan pankreas, natrium terkandung sebanyak 30–40%. Di dalam tubuh, natrium diabsorpsi secara pasif, terutama oleh usus halus. Hasilnya akan dibawa ke ginjal, kemudian disaring dan dikendalikan ke darah dalam jumlah yang cukup. Yang keenam ini ada klorida. Klorida adalah anion utama dalam cairan ekstraseluler dan umumnya terdapat pada cairan cerebrospinal, lambung, dan pankreas. Sebagian besar penyerapan klorida dilakukan oleh usus halus bersamaan dengan natrium dan akan dikeluarkan melalui urin oleh ginjal. Dan yang terakhir ada magnesium. Magnesium adalah mineral yang sebagian besarnya ada di dalam tulang dan gigi, sedangkan sisanya ada pada seluruh tubuh, yaitu seperti otot, sel jaringan, dan cairan tubuh. Next. Nah, selanjutnya ada fungsi mineral bagi tubuh manusia. Secara umum, mineral ini memiliki fungsi yang sangat penting seperti pemilihan fungsi tubuh manusia secara keseluruhan, dimulai dari pembentukan sel, jaringan, maupun organ. Nah, karena mineral ini banyak jenisnya, seperti tembaga, zat besi, kalsium, dan magnesium, maka mineral ini juga memiliki fungsi yang beda-beda. Yang pertama tadi ada tembaga. Selanjutnya ada fungsi mineral bagi tubuh manusia. Nah, mineral ini memiliki peran penting bagi tubuh manusia seperti pemberian fungsi tubuh secara keseluruhan, baik dari tingkat sel, jaringan, maupun organ. Nah, karena mineral ini banyak jenisnya, maka mineral ini juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti yang pertama ada tembaga. Nah, tembaga ini suatu unsur esensial yang apabila kalau kita kekurangan zat tersebut, kita akan terhambatnya pertumbuhan dan pembentukan hemoglobin. Yang kedua, ada zat besi. Nah, zat besi ini berperan penting bagi tubuh dalam berbagai reaksi kimia dan antara lain dalam memproduksi sel darah merah. Yang ketiga, ada kalsium. Nah, kalsium ini berfungsi untuk memperkuat gigi dan menjaga pertumbuhan tulang guna mencegah resiko osteoporosis. Dan yang keempat ini ada magnesium. Nah, magnesium ini bermanfaat bagi tubuh karena dalam lebih dari 300 reaksi metabolik esensial yang diperlukan metabolisme energi, sintesis protein, penggunaan glukosa, kontraksi otot, sintesis, dan pemecahan asam lemak.
terlibat hampir dari seluruh reaksi hormonal serta menjaga tingkat keseimbangan ionik seluler. Lanjut, Kak. Sebelumnya kita kan udah bahas nih teman-teman tentang jenis dan juga fungsi dari mineral. Kita next ke pembahasan berikutnya, yaitu dari mana aja sih sumber yang bisa didapatkan untuk memperoleh mineral ini. Makanan apa aja nih yang bisa memberi asupan mineral bagi tubuh kita. Yang pertama itu kalsium bisa didapatkan dari makanan laut seperti seafood, daging ayam, daging sapi, telur, susu, serta produk olahan lainnya seperti keju, jeruk, tahu, ikan, dan juga lain-lain. Untuk kalium bisa didapatkan dari sayuran berdaun hijau, wortel, kentang, dan juga buah-buahan sitrus seperti jeruk. Selanjutnya ada fosfor. Untuk mendapatkan fosfor ini bisa didapatkan dari golongan serealia seperti beras, jagung, quinoa, dan lain-lain, serta biskuit ataupun crackers dengan mineral ini. Dan yang terakhir ada magnesium. Sayuran bisa didapatkan dari sayuran berdaun hijau, jagung, apel, kacang-kacangan, beras, ikan, telur, tahu, tempe, dan juga daging sapi. Selanjutnya ada sumber mineral mikro. Yang pertama ada zat besi. Zat besi ini bisa didapatkan dari daging merah, kacang-kacangan, dan juga buah kering. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga bisa didapatkan dari kerang, jeroan, kacang-kacangan, lada hitam, dan juga sayuran berdaun hijau. Dan yang terakhir ada zinc. Zinc ini bisa didapatkan dari makanan yang mengandung susu, keju, daging merah, dan juga garam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah tahu nih apa sih jenis-jenis mineral, kemudian fungsi mineral bagi tubuh dan sumber-sumber mineral itu sendiri. Selanjutnya, gimana sih kalau tubuh itu kekurangan mineral? Nah, kita akan mengulasnya nih. Yang pertama, jika tubuh kekurangan zat besi, maka tubuh akan merasa mudah lemah, letih, dan lesu. Karena zat besi ini berperan untuk membuat hemoglobin. Hemoglobin ialah protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh. Kemudian, zat besi ini membantu untuk memproduksi mioglobin, yaitu protein yang menyediakan oksigen ke otot. Jika tubuh kekurangan kadar zat besi, maka kadar hemoglobin pun akan rendah sehingga oksigen yang mencapai ke jaringan otot itu akan menjadi kehilangan energi. Kemudian jika tubuh kekurangan kalsium, maka akan mudah merasakan lemah otot, kram, dan nyeri sendi. Karena kalsium itu sendiri berperan penting dalam menjaga tulang dan gigi sehat serta kuat. Serta mineral ini membantu mengelola pembuluh darah, saraf, hormon, dan lainnya. Kemudian jika tubuh kekurangan magnesium, maka tubuh akan menyebabkan detak jantung dan ritme jantung tidak teratur. Kemudian jika tubuh kekurangan kalium dan zinc akan mengganggu proses pencernaan. Seperti itu teman-teman, lanjut. Selanjutnya tentang metabolisme mineral. Yang pertama ada fosfor. Fosfor dalam bentuk fosfat banyak terdapat dalam bahan biologi. Defisiensi fosfor tidak akan mungkin terjadi jika makanan cukup dengan kalori dan protein. Magnesium. Absorpsi ini juga tergantung dari faktor lain. Absorpsi Mg terjadi dalam usus halus dan sedikit, tidak dalam usus besar. Selanjutnya natrium. Pada influensi adrenalis krisis, serum Na rendah dan eksperiensinya bertambah. Pada penyakit ginjal yang kronis akan terjadi gangguan reabsorpsi Na dan nilainya Na untuk membubarkan asam. Jika banyak berkeringat, maka Na akan hilang
melalui keringat. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Raka. Oke, selanjutnya saya akan membahas metabolisme mineral yang pertama pada kalium. Perubahan kadar kalium ekstraseluler yang mempengaruhi aktivitas otot saraf lintang sehingga itu bisa terjadi paralisa otot skelet dan abdominalis, konduksi dan aktivitas otot jantung. Meskipun Na terdapat di dalam sel terutama dalam kartilago dan otot, kalium itu terdapat dalam kadar yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Na atau natrium. Selanjutnya ada klor atau klorida. Dalam diet, Cl hampir seluruhnya terdapat sebagai NaCl. Maka intake Cl atau kebutuhan Cl adalah cukup selama diet Na memadai. Umumnya kebutuhan dan ekskresi keduanya dia dapat dipisahkan. Artinya jika Cl-nya berkebutuhan banyak, maka Na-nya juga berkebutuhan banyak. Lalu selanjutnya ada sulfur. Sumber utama dari badan ialah dari asam-asam amino yang mengandung S atau sulfur, yaitu siten dan metionin. Sulfat anorganik diserap begitu saja dalam usus, demikian pula dengan cysteine dan methionine yang dihasilkan oleh pemecahan protein. Lanjut. Lalu selanjutnya ada tembaga. Mekanisme penyerapan dan perpindahan metabolik unsur tembaga ini belum sepenuhnya diketahui. Seperti halnya dengan mineral-mineral lain, penyerapannya diperhatikan oleh banyak hal, dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya molibdat dan sulfat anorganik merendahkan penyerapan dan meninggalkan ekskresi unsur ini. Selanjutnya ada mangan. Unsur ini diserap hanya kira-kira 25% dari yang ada dalam konsum atau makanan. Karbonat dan fosfat mengurangi penyerapannya. Sedangkan dalam keadaan kekurangan, penyerapannya akan menjadi meninggi. Dan yang terakhir ada air. Total air di dalam tubuh kita kurang lebih dari 45 hingga 60% dari berat badan. Rata-rata 55% untuk laki-laki dewasa normal dan 50% untuk wanita dewasa normal. Nah, air dalam tubuh kita ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian yang terdapat intraseluler dan yang kedua itu bagian yang terdapat ekstraseluler. Nah, dalam bagian ekstraseluler ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada plasma, yang kedua itu ada cairan interstisial dan limf, yang ketiga itu ada cairan jaringan pengikat padat, dan yang terakhir itu ada cairan transseluler. Oke, next. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit informasi tentang mineral. Intinya, mineral ini memiliki fungsi yang penting bagi tubuh manusia, mulai dari pemeliharaan fungsi tubuh sel. Ulang. Nah, sekian dari tunggu bentar. Nah, teman-teman, itu adalah sedikit pemaparan informasi tentang mineral dari kami. Nah, kesimpulannya, mineral ini sangat penting bagi tubuh manusia karena mineral ini memiliki pemeliharaan fungsi tubuh ini juga akan berkurang. Terdapat juga 7 mineral makro seperti kalsium, fosfor, sulfur, kalsium, kalium, natrium, dan magnesium. Mungkin sekian dari pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you.